Halo Tipers, selamat datang di tahap pertama dalam membangun presentasi yang efektif, yaitu perencanaan. Di video kali ini, kita akan langsung masuk ke materi pertama mengenai audiens. Siapkan catatan kalian ya. Pernah nggak sih kamu sudah susah payah menyiapkan materi, tapi pas presentasi, audiens malah kelihatan bingung? Mungkin kita perlu mundur sejenak dan bertanya, siapa sih sebenarnya audiens itu? Dan kenapa mereka menjadi kunci penentu keberhasilan presentasi kita? Yuk, kita bahas! Sebelum melangkah lebih jauh, berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah menyimak video ini. Dalam merancang presentasi, audiens adalah aspek pertama yang wajib kita analisis. Secara sederhana, audiens adalah individu atau kelompok yang menjadi sasaran sekaligus penerima pesan dalam presentasi kita. Artinya, sebelum kamu menentukan tujuan, menyusun konten, apalagi memilih strategi, kamu harus paham betul siapa yang akan mendengarkanmu. Lalu, bagaimana cara kita mengenal mereka lebih dalam? Ada 5 aspek utama yang perlu kita perhatikan. Pertama, ukuran kelompok. Jumlah orang akan mengubah cara kita berkomunikasi. Kelompok kecil misalnya 5-15 orang membuat suasana lebih santai dan kita bisa tanya jawab dengan lebih akrab. Tapi kalau audiensmu ratusan orang, kamu butuh visual yang tetap terbaca jelas sampai barisan paling belakang, teks yang lebih besar, dan materi yang disampaikan secara to the point agar suasana tetap tertib. Contohnya, saat kamu sidang skripsi atau presentasi tugas di depan 3 orang dosen, kamu bisa fokus menjelaskan detail teknis lewat Smart TV kecil dan merespon pertanyaan secara langsung. Tapi, bayangkan kalau kamu harus mempresentasikan ide yang sama di depan 100 mahasiswa UNJ. Kamu butuh bantuan proyektor, suara yang lebih lantang, dan materi yang jauh lebih ringkas agar pesanmu tidak hilang di tengah keramaian. Kedua, usia. Perbedaan generasi menentukan kenyamanan dalam menyerap informasi. Seperti Gen Boomer yang biasanya lebih nyaman dengan penjelasan verbal yang lebih rinci, Gen Milenial yang cenderung menyukai storytelling yang informatif, sementara Gen Z, si digital native, lebih antusias dengan konten visual yang singkat, kreatif, dan autentik. Misalnya, saat mengajar guru senior tentang aplikasi digital, gunakan langkah-langkah yang pelan dengan ikon yang jelas. Tapi untuk mahasiswa baru, gunakan referensi yang sedang viral, template dinamis, dan kuis interaktif agar mereka tetap engage. Ketiga, latar pendidikan. Untuk audiens akademisi atau peneliti, sajikan data empiris dan kerangka teori yang kuat. Namun, untuk audiens umum, kepadatan informasi yang terlalu tinggi hanya akan melelahkan audiens. Sederhanakan pesanmu dengan analogi yang mudah dicerna. Bayangkan, kamu menjelaskan teori belajar kognitif di depan sesama mahasiswa TP. Kamu bisa pakai istilah teknis ini kan? Tapi di depan siswa SMA, ganti dengan contoh sehari-hari agar mereka lebih mudah membayangkannya. Pesannya sama, cara penyampaiannya aja yang diubah. Keempat, kondisi sosial ekonomi. Jangan asumsikan semua audiens punya HP canggih atau internet cepat ya. Jika kamu mempresentasikan aplikasi, sebutkan juga pilihan lainnya, seperti bisa digunakan tanpa internet atau ukuran aplikasinya yang ringan. Jadi, gunakan contoh yang bisa dirasakan oleh semua kalangan. Contohnya gini, bayangin kamu lagi presentasi tentang aplikasi kursus online di depan mahasiswa dari berbagai daerah. Jangan cuma memamerkan fitur video kualitas 4K yang berat di kuota. Coba tambahkan penjelasan bahwa aplikasi ini punya mode hemat data
dan materi berbasis teks yang mudah diunduh. Dengan begitu, teman-teman mahasiswa yang tinggal di daerah dengan sinyal yang sulit atau kuota terbatas tetap merasa bisa ikut belajar dan tidak tertinggal. Kelima, kepercayaan, sikap, dan prasangka. Setiap audiens punya nilai yang mereka pegang teguh. Kalau sejak awal pesanmu menyinggung nilai tersebut, mereka tidak akan mau mendengarkan. Strateginya, hargai pendapat mereka terlebih dahulu, baru perlahan-lahan tunjukkan sudut pandang yang baru. Contohnya, kamu ingin presentasi soal penggunaan AI untuk tugas kuliah. Alih-alih langsung memuji AI, kamu bisa mulai dengan mengakui kekhawatiran mereka. Setelah audiens merasa dipahami, baru kamu melanjutkan cara pakainya dengan jujur dan beretika. Dengan begitu, mereka akan lebih terbuka menerima ide kamu. Jadi, dari 5 aspek tadi, mulai dari jumlah orang sampai kepercayaan mereka, semuanya mengajarkan satu hal. Presentasi yang hebat bukan cuma soal slide yang bagus, tapi soal seberapa baik kamu mengenal siapa yang ada di depanmu. Nah, sekarang giliran kamu. Scan QR ini untuk kuis singkat. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi ini. Sampai di sini pembahasan kita mengenai materi awal dalam perencanaan media presentasi. Terima kasih sudah menyimak dengan antusias. Ingat, persiapanmu dimulai dari satu pertanyaan. Siapa mereka? Terus belajar dan sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye!